banyaknya jumlah mereka, brutalnya mereka, jahatnya mereka. Lalu Ya'juj Ma'juj itu ketika mereka lepas dari kurungannya, mereka segera membungkus bumi ini dengan jumlah mereka yang banyak. Apa maksudmu wahai kekasih Allah? Apa maksudmu wahai ya Rasulullah? Nabi menjawab, sesungguhnya dalam mimpi tadi saya dikasih lihat oleh Allah bahwa tembok yang membatasi, tembok yang menghalangi antara kita semua dengan Ya'juj dan Ma'juj sudah rapuh dan tipis, sudah mulai berlobang sebesar ini, kata Rasul. Ya'juj Ma'juj tanda besar kiamat yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi pada ayat 96 sampai 99. Dan Ya'juj Ma'juj ini hanya munculnya nanti ketika kiamat akan terjadi, baru dia muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Sang Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan selamat salam sejahtera kepada semua para subscriber, para jawara baik di dunia nyata maupun dunia tak kasat mata, baik di dunia ghaib maupun di dunia yang bukan ghaib. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Sang Jawa kembali hadir untuk memberikan konten-konten yang semoga bermanfaat bagi para penikmat video Sang Jawa ini. Pada kesempatan ini kami coba akan mengungkap di mana letaknya tembok Ya'juj dan Ma'juj. Padahal di Al-Quran sendiri dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu terkurung oleh tembok raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain atau Nabiullah Zulkarnain alaihissalam. Karena menurut riwayat yang diceritakan dalam Al-Quran sendiri, beliau itu bangsa perusak yang dikurung di dalam tembok besar yang tidak tahu sampai sekarang letaknya di mana. Mereka itu akan muncul pada akhir zaman. Tembok itu nanti akan runtuh bila janji Allah sudah tiba. Mungkin kami akan coba menggali sedikit informasi tentang ghaib-ghaib yang mengetahui sumber itu. Nanti kita ambil hikmahnya saja, jangan terlalu dipercaya untuk menambah wawasan gitu, bahwa benar bahwa bangsa itu ternyata ada atau tidak. Tapi yang jelas Al-Quran itu hak, pasti bangsa itu ada. Tapi yang mau akan kita kuak itu di mana sebenarnya letak tembok Ya'juj dan Ma'juj itu. Untuk itu ikuti terus video-video kami, jangan lupa share, like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat. Langsung saja Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Hyang Cahya Nirwana, jangan kami mengungkap tentang cerita tembok yang Bismillahirrahmanirrahim. Semua ghaib-ghaib yang sudah terlanjur masuk keluar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terbenteng itu bunyi dari segala macam penyusup, bila ada yang menyusup. Dan di sini Sang Hyang Cahya akan hangus, musnah, terbakar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih semua dengan izin Geno, dengan izin Sang Hyang Cahya Nirwana. Ghaib yang sudah tertaklukkan oleh Sang Hyang Cahya Nirwana
yang mengetahui sejarah tentang sudah tertarik Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu terbentengi dari segala macam penyusup Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Kita sekarang terbuka bila berkata bohong. Alhamdulillah. Ada yang terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muslim. Dengan siapa ini? Saya berbincang-bincang. Kami dari bangsa jin yang ada di tempat yang sampean maksud. Ya, saya tadi niatkan mencoba menggali informasi menarik salah satu jin muslim yang mengetahui tentang yang akan saya tanyakan. Sampai di sana itu apa namanya, kelompok, koloni atau sendiri atau bagaimana? Kami berkelompok. Apa yang sampean kerjakan di sana? Saya yang menjaga di gunung itu. Ada 5 kerajaan bangsa jin. Sudah muslim semua mereka? Cuma ada satu yang belum, karena dia terlalu dekat dengan tempat yang kamu maksud itu. Ya. Maaf sebelumnya saya hadirkan sampean di sini. Itu saya mau menanyakan sedikit keterangan yang boleh dibilang ini ya sudah berabad-abad menjadi rahasia. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Kahfi Allah berfirman, dijelaskan yang artinya kurang lebih ya Nabi Zulkarnain pada saat menjadi penguasa raja dunia, beliau berkeliling dunia, salah satunya ketemu dengan orang-orang yang minta pertolongan karena mereka diganggu oleh makhluk yang suka membuat kerusakan, yaitu mereka para bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka meminta itu diberi apa ya, tembok pemisah. Apakah sampai mengetahui cerita berita tentang itu? Ya, kami mengetahui tentang itu waktu zaman dahulu, dan sekarang ini kami pegang teguh karena itu suatu gambaran dari penerus kami bangsa jin, leluhur kami. Oh, jadi sampai turun-menurun menjaga itu gitu, diwarisi tugasnya gitu. Karena nanti suatu saat dan waktunya tiba, manusia pun akan mengetahuinya. Karena saat ini pun banyak sudah yang
mencari tahu tentang keberadaan makhluk itu. Kalau boleh tahu itu makhluk itu di mana keberadaannya sekarang? Ya, waktu zamannya Raja Zulkarnain itu keliling ke Nusantara, dan beliau pun mengetahuinya itu langsung diberikan. Ada di Indonesia, bangsa. Maksudnya Ya'juj dan Ma'juj itu ada di Indonesia? Dia ada di tanah Jawa, di bawah kedalaman 500 kilometer dari bumi. Dan di atasnya selalu memberikan tanda kepada bangsa manusia setiap waktu, bahkan setiap tahunnya pun diberikan peringatan tentang keberadaan itu. Ada kadang pun pergetaran gerak bumi menjadi bergetar, timbul gempa, dan suatu waktu dari tahun ke tahun yang kami jaga tempat itu pun, yaitu suatu gunung yang dinamakan Gunung Merapi di Nusantara ini. Oh, berarti getaran-getaran itu menunjukkan eksistensi dia kayak mau naik gitu? Ya, kadang itu suatu pertanda karena mereka sudah mulai bergerak ingin menjebol bentengan itu. Bentengan itu sendiri apa? Berupa apa? Ya, itu Apakah goib apa nyata? jika manusia tidak bisa melihatnya karena itu goib yang tidak terlihat oleh bangsa manusia biasa. Tapi sampean tadi mengatakan bahwa benteng itu apa? Kayak sebuah gunung, Gunung Merapi, di bawah Gunung Merapi itu. Ya, itu di atasnya adalah gunung yang saat ini masih selalu aktif. Itu memberikan suatu kejadian dan suatu peringatan kepada bangsa manusia, terutama umat Islam, karena di Nusantara ini kebanyakan manusia yang menganut agama Islam. Nih, Ampura, saya potong. Di Al-Quran dijelaskan bahwa tembok itu terbuat dari apa ya? Besi dan tembaga yang dilelehkan. Berarti kan padat ya? Ya, itu sangat kuat. Tapi ketika itu berbentuk goib dan menjadi nyata bagi mereka yang terkurung. Oh, seperti itu. Tapi kalau sudah waktunya, Allah sudah menghendaki mereka akan mendapatkan ilmu dari Dajjal yang sudah dimutlakan akan sangat sakti
mengerti dan memberikan ilmunya kepada mereka, bisa menjebol benteng itu akan terlepas. Jadi kayak gunung itu apa sih yang nimbunin gitu, pakunya apa bagaimana? Ya, bangsa kami pun menjaga akan itu, nanti memberitahu kepada umat manusia suatu kejadian yang sangat luar biasa jika saat ini Gunung Merapi itu meletus dengan tidak begitu mendampakkan. Sampai sendiri sudah pernah melihat tidak makhluk-makhluk itunya? Wujudnya seperti apa, gedenya seberapa gitu? Kami tidak diperbolehkan untuk mendekat. Berarti belum tahu wujudnya makhluknya itu? Ya, cuman kami tahu keberadaan dan wujud bentengannya itu. Oh. Itu sangat rapat terbenteng. Iya, diceritakan itu apa ya, makhluknya sering merusak, terus dikatakan nanti kalau minum air laut juga sampai bisa habis. Berarti apakah hausnya luar biasa, apakah makhluknya tinggi besar, bagaimana, banyak, jumlahnya banyak mereka Tidak banyak, juga mereka besar-besar. Dan mereka pun bisa berubah-ubah, membuat pasukan. Alhamdulillah. Karena jika akan membantu kedatangan itu Dajjal, karena itulah yang ditunggu-tunggu. Saya ngeri, merinding saya mendengarnya. Ya, karena nanti akan sangat dahsyat. Saya peringatkan, itu gunung akan meledak dan mereka akan keluar dari pintu itu yang mereka jebolkan. Ya, keluarnya dari kawah yang meluarkan lahar sangat banyak. Allah Akbar. Dan nantinya akan membahayakan manusia yang ada di semua lereng Gunung Merapi itu. Menyebar ke seluruh dunia seperti itu. Karena mereka yang mendorongnya itu di luar kedeteksian manusia pun tidak bisa untuk memprediksinya. Sebenarnya mereka itu dari golongan bangsa apa? Goib atau nyata atau bagaimana? Nanti suatu saat nanti jika mereka sudah keluar akan menjadi nyata. Seperti manusia yang terlihat dengan kasat mata biasa. Allah Akbar. Lalu saat ini seperti bangsa jin, seperti bangsa kami yang tidak terlihat oleh manusia. Iya, iya. Ada lagi yang informasi yang luput dari pertanyaan saya yang disampaikan? Ya, kami pun sebagai bangsa jin yang tugas untuk memberi tanda dan memberitahu kepada umat manusia di sekitar Nusantara ini. Jika mereka sudah tidak lama lagi hitungannya, karena sudah banyak mereka bergerak dan menggetarkan tempat di muka bumi ini,
banyak bertanda-tanda kejadian. Bumi bergetar dan dibilang manusia itu adalah gempa bumi. Itulah pergerakan mereka menyusun. Karena pasukan yang dikirim sudah mulai mendekat. Dan mereka pun sudah mengetahuinya. Tidak lama. Berarti Seperti itu. semakin getaran bumi kencang, apakah menandakan semakin dekatnya gitu? Iya, karena itu pertanda dan peringatan kepada umat manusia. Allah. Semua seluruh umat Islam yang menjadi incaran mereka, karena mereka sudah minta dan diberikan keilmuan oleh Allah untuk mendatangkan bala petaka. Dan manusia yang zaman saat ini sudah akan berakhir. Kami pun berpesan kepada manusia yang menganut agama Islam, bersiap-siap mencari bekal untuk kehidupan yang abadi kekal. Karena pertanda itu sudah menjadi nyata saat ini. Allah. Kami pun mengetahuinya. Di sekeliling Nusantara ini sudah pergetarannya sedikit demi sedikit sudah mulai meningkat. Dan yang lebih dahsyat itu ya yang kami duduki, yaitu gunung besar, Gunung Merapi yang saat ini selalu aktif. Ya, terima kasih. Jadi bergegaslah saat ini mulai mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Semuanya akan terjadi atas kehendaknya. Terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat serta pesan-pesan terhadap kami bangsa manusia yang ada di zaman sekarang ini. Monggo silakan dilanjutkan kembali tugasnya. Mohon maaf atas ketidaksopanan kami menghadirkan panjenengan. Kami pun sangat senang dipanggil seperti ini. Apakah selama ini ada yang mencoba seperti kami manggil salah satu dari penjaga sampean di sana? Kami sudah menganut yang diarahkan penguasa alam jin. Siapa beliau? Beliau adalah raja di raja yang bergelar Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Allahu Akbar. Karena mereka itulah saat ini yang terjadi. Beliaulah menjadi penguasa. Kayaknya ada Sudah tergores dari zaman dahulu kala. sepertinya saya lihat ada yang mau pada menyusup. Ya, karena
kami membocorkan itu. Saya rasa cukup Kang. Terima kasih atas kehadiran sampai. Selebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Sembah pangapunten dari kami bangsa jin Sama-sama. yang menepati tempat itu. Salam semua buat golongan bangsa jin semua. Assalamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata pada detik-detik terakhir akan ada banyak yang menyusup. Saya juga merasakan kehadiran mereka. Karena informasi ini sangat penting ya. Mulai sekarang sepatutnya kita harus sudah berbenah diri, karena ternyata tanda-tanda kemunculan mereka itu sudah semakin dekat dengan ditandainya guncangan-guncangan dari bumi serta letusan-letusan gunung berapi yang indikasi mereka semakin merangkak ke atas. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata bukan yang sering digembar-gemborkan oleh penulis-penulis atau media-media di media sosial, yang katanya tembok itu ada yang bilang tembok Cina, ada yang pegunungan Himalaya, ada yang dari pegunungan Hungaria dan lain sebagainya. Ternyata adanya di Indonesia Nusantara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Ambil petik hikmah pelajarannya. Mulai berbenah untuk bekal di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi